بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan dari kalangan para ulama salaf berupa at-tahdzir, peringatan mereka dari ahlul ahwa'i wal bid'ah yang ada di kalangan salaf adalah at-tahdzir minal bid'ah wa min ahliha, peringatan dari kebid'ahan. Jadi bid'ahnya yang diperingatkan, yang disebut langsung. Yang kedua, wa min ahliha, dan juga salaf memberikan peringatan dari ahlul bid'ah, dari ahlul bid'ah, dari orang yang menyimpang tadi. Ditanbih, diperingatkan bahaya penyimpangan tersebut. Terkadang mereka menyebut nama ya. Kita masuk pada halaman 136 dari keterangan Syekh Abdul Salam, masih berkaitan dengan sikap para ulama salaf dari kebid'ahan. Kita baca, walam yaktafi a'immatus salaf birraddi ala ahlil bid'ah wad dhalal. Para ulama salaf tidak mencukupkan membantah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Jadi mereka, para ulama salaf, tidak cukup cuma sekedar membantah saja, bal hadzaru an-nasa min mujalasatihim wal istima' ila kalamihim. Bahkan salaf itu mentahdzir, memberikan peringatan dari mujalasatihim, dari duduk-duduk dengan mereka, wal istima' ila kalamihim, dan mengambil ilmu, mendengarkan kalam mereka. Ini yang ada di kalangan salaf ya ikhwan. Jadi jangan ada istilah Islam itu tidak mengenal yang namanya at-tahdzir. Salaf memberikan peringatan dari bid'ah, kemudian ahlul bid'ahnya. Kemudian salaf memberikan peringatan, tanbih, dari mendengar, duduk, belajar kepada ahlul bid'ah. Dan di zaman sekarang terlalu banyak ahlul bid'ah. Sekolah-sekolahan yang penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan pemikiran-pemikiran ahlul ahwa'i wal bid'ah, dosen-dosen dari kalangan ahlul bid'ah. Oleh karenanya, seorang muslim yang mengenal manhajus salaf tidak akan rela untuk duduk kuliah bermajelis dengan ahlul falsafat, dengan ahlul kalam, dengan mereka-mereka yang menyerukan kebid'ahan. Tidak akan mungkin bisa. Kalau seandainya terjadi, ini menunjukkan ada kelemahan pada orang tersebut. Ini yang paling penting bagi kita semua. Jadi bukan semata-mata mengenal manhajus salaf, tapi ada tatbiq. Di antara prinsip manhajus salaf, tidak belajar kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Namun yang sangat disayangkan, sebagian orang sudah mengenal manhajus salaf, bahkan sudah menyerukan dakwah manhajus salaf, namun rela duduk bermajelis dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dengan ahlul kalam wal falsafat, dengan alasan ad-dirasah. Entah yang ngambil S1, entah yang ngambil S2,
Kadang ada yang ngambil S3, cuman untuk mendapatkan ijazah dia harus duduk mendengar kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Disinilah yang menyebabkan kadang hilangnya keberkahan ilmu pada kita, dikarenakan prinsip seperti ini sudah kendor, sehingga dianggap biasa. Mau belajar ke A, ke B, ke C, ke D, biasa saja. Tidak kita dengar at-tahdzir terhadap al-jami'at, kepada kampus-kampus yang mengajarkan ilmu kalam, ilmu falsafat, karena sudah terbiasa. Bahkan ketika ada mungkin sebagian orang yang memberikan peringatan, kewaspadaan dari perkara-perkara tersebut, mungkin dianggap tasyaddud, keras. Namun lihat, kalau kita mau melihat insaf, bagaimana prinsip salaf. Lihat kata beliau, apa alasannya para ulama salaf melarang untuk kita duduk-duduk bermajelis dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah? Siyanatan lidiyanati syakhsi, dalam rangka menjaga agama seseorang. Li'anna salamata la ya'diluha syai'un, dikarenakan keselamatan itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Al-insanu qad yajlis ma'a sahibi hawa, seseorang itu terkadang duduk dengan sahibu hawa. Wa yadhunnul amra yasir, dia menganggap masalahnya sepele. Cuma ngambil ijazah S2 saja, ijazah S3 saja, kuliah cuma sepekan 2 kali. Dia anggap amrun yasir. Fa idza bihi yataqallab fil ahwa wa huwa la yash'ur. Namun ternyata dia yataqallab, berbolak-balik, menjadi terbalik, mengikuti hawa nafsu, wa huwa la yash'ur. Dia tidak sadar, karena sudah terbiasa duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, yang hati ini tadi lemah. Sehingga yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah praktek, bukan sekedar teori. Kalaupun seandainya ada izin dari para ulama, coba sebutkan, ya Syekh, bagaimana kalau seandainya saya belajar di jami'ah dalam rangka untuk mengambil magister atau doktoral, ya. Di sana dosennya adalah orang-orang yang yad'u ila kadza wa kadza, ngajak seperti ini. Di sana ada dosennya Asy'ariyah, di sana ada mudarrisnya punya pemahaman liberal. Di sana ada begini dan begini, ada alul kalam wal falsafat. Jujur, tanyakan dengan masyayikh yang dikenal dengan sabitin. Jangan tanya dengan ikhwanil muslimin, jangan tanya dengan du'atul thawrat. Tanya. Ada suatu potongan video ditanyakan salah seorang ustadz ketika dia ngundang seorang syekh dari Saudi Arabia. Yang tanya itu Ustadz Farhan Abu Farhan. Syekhnya ana agak lupa waktu itu, apa kalau tidak salah Abdul Hadi Al-Umairi yang dari Mekah, atau Wasiul Abbas, atau Syekh Adil As-Subai'i ketika itu. Isi pertanyaan itu, bagaimana dengan seseorang mahasiswa yang dia sudah terlanjur kuliah, disebutkan universitasnya yang Islam negeri di Indonesia ini, bagaimana seperti ini? Sedangkan di sana dia harus belajar ilmu kalam wal falsafat, karena ada ujian yang akan diujikan oleh pihak kampus. Awalnya beliau mentahdzir, bagaimana salaf mentahdzir dari belajar ilmu kalam wal falsafat begini. Kemudian beliau menyebutkan di akhir, kalau memang tertekan dari orang tua, tidak memungkinkan lagi, maka antum belajar sesuai dengan kadar, bisa jawab pertanyaan. Dengan dibarengi antum memperkuat manhajus salaf, prinsip salaf. Selesai, keluar dalam rangka untuk mengikuti orang tua saja, bukan keenakan lanjut S2, lanjut S3. Akhirnya hilang, runtuh prinsip salaf ini tadi. Itulah yang menyebabkan kadang keberkahan kita itu hilang. Sehingga ketika kita cuma sekedar label, maaf ya,
label, kita tidak gelar S2, gelar S3. Namun kita duduk dari majelis ahlul ahwa'i wal bid'ah cuma untuk mendapatkan seperti itu, sehingga ilmu yang kita ajar pun hilang keberkahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan dalam biografi beliau, ketika beliau ingin membaca buku ahlul ahwa'i wal bid'ah ilmul kalam dalam rangka ingin membantah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hilang cahaya yang ada di wajahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baca dalam rangka untuk membantah, cahaya yang tadi kami lihat itu hilang sama sekali. Nampak raut gelapnya wajah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal beliau membaca buku Ahlul Kalam wal Falsafat dalam rangka ingin membantah. Bagaimana dengan kita yang duduk bermajelis yang seperti ini? Yang sangat disayangkan, sudah belajar dengan Ahlul Kalam, falsafat, masalah manhajiyah seperti ini, seakan-akan Al-Imam Ahmad, seakan-akan Ibnu Ma'in, seakan-akan Syu'bah Ibnu Hajjaj, ya. Kencang di satu sisi, di sisi yang lain ada tamayyuh, duduk dengan mujalasa bersama alul ahwa'i wal bid'ah. Lihat kata beliau, faqad rawa ad-Darimi wa Ibnu Battah 'anil Hasan rahimahullahu taala annahu kana yaqul. Al-Imam Ad-Darimi dan Ibnu Battah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dulu beliau pernah mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian bermujalasah. Tahu untuk mujalasah? Duduk bareng-bareng, bermajelis, berkawan, berteman, itu namanya mujalasah terhadap ahlul ahwa bersama ahlul bid'ah. Wa la tujadiluhum. Nggak usah mau debat-debat mereka, nggak usah diladeni. Nggak usah tantang-tantangan, ayo kalau berani kita ketemuan, kita debat. Ngapain? Mereka punya syubhat. Kalau ditonton oleh orang banyak, terkadang syubhat ini tadi bisa nempel ke banyak orang. Wala tasma'u minhum. Jangan dengarkan dari mereka. Sebagian orang, ya ikhwan, udah terbalik. Dia lebih senang mendengar dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, akhidul ilmi min ahlil ahwa'i wal bid'ah, dibandingkan ahlus sunnah. Ini menunjukkan sudah pergeseran manhajiyah. Lihat apa alasannya. Li'annahu ma'a mujadalatihim qad ya'ti bi syubhatin. Dikarenakan bermujadalah bersama mereka, debat sama mereka, terkadang mereka mendatangkan syubhat. Wala yastati al-mujadil ayyadfa'aha. Sedangkan mujadil, lawan debat ahlul bid'ah ini dari kalangan ahlus sunnah, itu kadang tidak mampu untuk menolaknya, membantahnya. Fayaqa'u fi syakkin min amri dinihi, sehingga dia terjatuh pada keraguan dalam urusan agama. Al-munadhara yaqumu biha ulama'u kibar. Munadhara, perdebatan, perdiskusian, itu dilakukan oleh ulama kibar. Yarudduna biha ala ahlil ahwa'i. Mereka membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Walidzalika najidu katsiran min a'immatis salaf la yunadziruna ar-rafidhah masalan. Oleh karena itu kita dapati banyak dari kalangan ulama salaf, mereka tidak mendebat ar-rafidhah. Wa kadzalika ulama al-mu'asirun min ahli sunnah. Oleh karena itu juga kita dapati ulama ahli sunnah di zaman sekarang ma yunadziruna ar-rafidhah li annahu ahlu kadzibin wa iftira'in wa dhulmin. Dikarenakan Rafidhah ahlu kadzib, orang yang suka dusta, waftira, ya, sama itu dusta juga, wa dzulm, kezaliman. Wa fil waqti nafsihi la yattafiquna ma ahli sunnah ala usulin yarji'u ilaiha. Dalam waktu yang sama juga mereka tidak bersepakat dengan ahli sunnah pada beberapa prinsip yang harus kembali kepadanya. Mithlul Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas wa qaulus sahabi. Seperti Al-Quran, sunnah wal qiyas, ijma', qaulus sahabi. Fahaula la yu'minuna bi syai'in yu'min bihi ahlus sunnah. Mereka Rafidhah tidak beriman dengan sesuatu yang ahlus sunnah beriman dengannya. Falidzalika yakunu niqash aqiman. Oleh karena itu kalau niqash, ya, itu terlalu apa? Aqim. Aqim itu buntu, mandul artinya. Ya. Kalau terjadi niqash itu diskusi. Ya, diskusi yang tidak ada menghasilkan. Mandul. La siyama anna mazhabahum qa'imun 'ala taqiyya masalan. Terlebih lagi Rafidhah itu mazhab mereka dibangun atas prinsip taqiyah. Kullu syai'in qad yadhhar khilafuhu. Segala sesuatu itu terkadang nampak sebaliknya.
Ngapain antum mau nantang debat Rafidhah? Tidak ada faedah. Jelas? Wa qad rawa al-Imam al-Ajurri wal Lalikai 'anil Hasan aidan. Al-Imam al-Ajurri dan Lalikai meriwayatkan juga dari Al-Hasan al-Basri. Antum tahu Al-Hasan al-Basri termasuk ulama salaf yang terkenal dengan az-zuhdu war raqaiq. Kalam-kalam Al-Hasan al-Basri itu banyak sekali berkaitan dengan nasihat, lembut, kalem, santun dan yang lainnya. Bahkan ada buku namanya Mawaid Al-Hasan al-Basri, nasihat-nasihat Al-Hasan al-Basri berkaitan dengan adab, akhlak, santun, begini dan begini. Tapi ternyata dari kalam yang lain juga didapati kalam Al-Hasan al-Basri tegas terhadap prinsip yang demikian ini tadi kepada alul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan dari Al-Hasan al-Basri, anna rajulan atahu faqala, ada seseorang mendatangi Al-Hasan al-Basri, dia mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, inni uridu an ukhasimak, aku ingin mendebat engkau. Faqala Al-Hasan, ilaika anni, ya. Fa inni araftu dini, ya. Kata Al-Hasan al-Basri, ilaika anni, menyingkir engkau dariku. Fa inni araftu dini, aku sudah tahu agama. Innama yukhasimuka asyak fi dinihi, yang mau berdebat dengan engkau, berdiskusi hanya orang yang ragu terhadap agamanya. Kata Al-Hasan, maknanya aku sudah yakin dengan keyakinanku, dengan akidahku, ngapain diskusi dengan antum? Antum cari orang yang ragu sama seperti antum. Kalau anak sudah yakin dengan prinsip anak. Ini juga prinsip salaf, ndak berdebat, ndak mujadalah dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jangan petatang petenteng. Baru belajar sebentar antum nantangi ahlul ahwa'i wal bid'ah. Lihat keterangan di bawah itu tadi. Asyakhsul mutayakkin fi amrihi laisa bihajatin ayyatraha ra'yahu 'alan nas. Seseorang yang sudah yakin dalam urusan dia tidak butuh untuk melemparkan pemikirannya kepada umat manusia, menyodorkan pemikirannya kepada umat manusia, tidak perlu. Wa yujadilahum fihi, dan berdebat padanya. Wa hadza yaqtadi ayyahtam talibul ilmi fit ta'sis. Lihat kata beliau, yang ini mengandung konsekuensi menuntut agar seorang talib yahtam, punya perhatian fit ta'sis, dalam bab ta'sis. Taksis taksiliyah, membuat pondasi lima arifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Nah ini juga ya ikhwan, antum tahu dulu kebenaran, tahu al-haq. Makanya kata sebagian para ulama kita, ya'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Tahu dulu kebenaran, engkau akan tahu siapa ahlul haq. Wa adilatil haq, tahu dalilnya. Wa kama qil, sebagaimana dikatakan, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, engkau tahu siapa yang hak tadi. Wa dzalika limuwajahatil waridat allati taridu 'alaihi wasyubhat fayastati' daf'aha. Yang demikian itu maksudnya dengan kebenaran tadi, dia bisa muwajahat. Muwajahat itu menyerang segala sesuatu yang datang kepada dirinya. Dan juga dia mampu untuk menolak, menghadapi syubhat-syubhat, sehingga dia mampu untuk membantahnya. Wa ya'rif annaha laisa 'alal haq, atau laisa minal haq, dan dia akan tahu bahwasanya perkara-perkara yang datang kepadanya tadi itu bukan di atas kebenaran atau bukan bagian dari kebenaran. Itu kalau dia mempelajari al-haq. Kalau dia mempelajari al-haq, maka dia bisa berhadapan dengan al-waridat allati taridu 'alaihi minasyubhat, ya. Itu bisa. Taunya apa? Taunya kalau dia dari mempelajari al-haq tadi. Kemudian kita baca lagi keterangan sebagian salaf. Wa an Ismail ibni Kharijah, dari Ismail bin Kharijah. Qala, dia mengatakan, dakhala rajulani min ahlil ahwa ala Muhammad ibni Sirin. Ada dua orang dari kalangan ahlul ahwa masuk menjumpai Muhammad bin Sirin. Faqala ya Abu Bakar. Dua orang tersebut mengatakan kepada Muhammad bin Sirin, wahai Abu Bakar, nuhadditsuka bihaditsin, kami ingin ngobrol bersama engkau.
Qala la. Kata Muhammad bin Sirin, tidak mau. Qala, keduanya mengatakan lagi, fanaqra'u 'alaika ayatan. Kami akan bacakan ayat. Lihat ya, bacakan ayat ya ikhwan. Ada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya. Misalkan ahlul ahwa'i wal bid'ah punya sanad qiraah, bacaannya bagus, boleh enggak belajar? Hah? Boleh enggak di Abu Zaki? Hah? Ahlul ahwa'i wal bid'ah punya sanad qiraah, bacaannya bagus, boleh enggak belajar kepada dia? Boleh. Lihat para salaf. Ahlul bid'ah tersebut mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayatan. Aku akan bacakan satu ayat kepadamu. Min kitabillah, dari Al-Qur'an. Faqala la. Enggak. Lihat Muhammad bin Sirin mengatakan apa? Enggak. Itu salaf ya ikhwan. Sampai pembacaan Al-Qur'an pun salaf enggak mau belajar kepada ahlul ahwa wal bid'ah. Enggak mau mendengarkan bacaan dari ahlul ahwa wal bid'ah. Faham? Cuman sekedar dibacakan ayat Al-Quran. Salaf enggak mau belajar kepada ahlul ahwa wal bid'ah, enggak mau mendengar. Kalau dulu bahasanya Syekh Abdurrahman, mau dia Al-Quran, mau dia bahasa Arab, kata Syekh, isbir, sabar, nanti Allah akan datangkan ahlus sunnah kepada antum. Dan ternyata kalau ilmu di zaman sekarang, tidak ada ilmu yang tidak dimiliki ahlus sunnah. Mau ilmu mustalahul hadis ada pada ahlus sunnah, usul fikih ada pada ahlus sunnah. Kemudian ilmu bahasa Arab ada pada ahlus sunnah. Kemudian ilmu qiraah ada pada ahlus sunnah. Sehingga kata Syekh Ali Ar-Razihi dalam ilmu mustalah mukhtasar fil mustalah, beliau menyebutkan di zaman sekarang tidak ada lagi istilah dibolehkan belajar kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa? Dikarenakan semuanya sudah didapati pada ahlus sunnah. Ngapain antum harus belajar kepada ahlul bid'ah? Kepada ahlul ahwa? Pemahamannya Asy'ariyah, Asy'ari, Maturidi, ya, atau Ikhwanil Muslimin, atau Khawarij. Walaupun pandai qiraah, walaupun punya sanad qiraah, tapi kalau dia adalah seorang yang punya pemahaman Asy'ariyah, apa antum tidak khawatir? Hari pertama antum takjub, ya, dengan pelajaran dia, bacaan dia, dengan makhrajnya dia, dengan tajwidnya dia. Hari kedua, hari ketiga, ketemu antum Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Gini. Kayak kemarin ada daurah di Pekanbaru yang didatangkan Asy'ariyah. Ya. Entah jenis pecinya itu, kalau lihat dari pecinya gaya-gaya Sudan atau orang mana, Allah alam, kayaknya kayak peci, mirip peci Turki. Entah memang orang Turki. Ya. Yang di Jember juga sama. Ngundang syekh juga dari Yaman, dari Aden. Asy'ariyah juga. Sekarang sudah mulai, ya. Idrus Ramli ngundang syekh dari kalangan Asy'ariyah. Judulnya itu Hal Wahabiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apakah Wahabi, maksudnya Salafi, adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah? Itu muhadarahnya yang di Pekanbaru, luar biasa. Potongan video itu Anda perhatikan, dia menyebutkan Wahabi Salafi mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, kemudian turun ke langit dunia. Kalau kita mau memperhatikan hadis, yang turun itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat. Dikarenakan dalam beberapa hadis disebutkan yanzil, malaikah, yang turun malaikat. Dalam lafaz yang lain yanzilu rabbuna, dalam lafaz yang lain yunazzilu rabbuna. Bayangkan, yang orang-orang seperti ini, kalaupun pandai ilmu qiraah, ilmu bahasa Arab, apa faedahnya untuk antum ambil? Kalau seandainya yang disampaikan oleh mereka dalam bentuk pemahaman Asy'ariyah yang menyelisih keyakinan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan belajar kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Masalah akidah memang jelas tidak diperbolehkan. Masalah fikih juga tidak boleh. Bahasa Arab juga tidak boleh. Ilmu qiraah juga tidak boleh. Kalau di Yaman
Di markis ahli sunnah antum mau cari apa aja ada. Fikih, usul fikih, mustalah, hadis, qiraah. Tinggal waktunya antum ada atau tidak, semuanya lengkap. Di Indonesia ini alhamdulillah pondok-pondok salafiyin juga banyak dari kalangan ahlus sunnah yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau mau mempelajari ilmu Al-Quran, ambillah dari ahlus sunnah, bukan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Lihat Muhammad bin Sirin, ingin ada orang yang membacakan Al-Quran, beliau tidak mau. Wa qala taqumani anni wa illa kuntu. Lihat deh, kata Muhammad bin Sirin, kalian berdua silakan pergi, kalau tidak aku yang pergi. Faqamar rajulani fakharaja. Lalu dua orang tersebut berdiri, bangkit, kemudian keluar. Faqala ba'dul qaum. Lalu sebagian kaum ada yang mengatakan, maka na 'alaika yaqra'a ayah. Sebagian orang ada yang mengatakan, kenapa engkau tidak mau dia bacakan ayat padamu? Faqal, kata Muhammad bin Sirin, inni karihtu ayyaqra'a ayatin fayuharrifaniha. Aku khawatir, aku tidak suka, tidak ingin kalau dia baca satu ayat lalu mentahrifnya. Iya enggak? Baca ayat ditahrif. Fayaqra' dzalika fi fayaqirru dzalika fi qalbi. Lalu yang demikian itu nempel di hati. Kan memungkinkan ditahrif kan? Ini kan ahli qiraah. Ya benar Nazin. Dia bilang, ada qiraah. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam sebagian qiraah antum, ya namanya qiraah Hafiz an Asim adalah wa kallamallahu Musa taklima. Nah, tapi dalam qiraah entah ngarang-ngarang namanya ahlul ahwa wal bid'ah. Dalam sebagian qiraah disebutkan nama syekhnya. Ternyata syekhnya apa? Ahlul bid'ah. Ya enggak? Yang kami dapatkan dari syekh kami, qiraah yang bacaan ini tadi wa kallamallahu Musa taklima. Apa bisa enggak? Antum juga enggak tahu. Emang antum punya buku qiraah? Ya enggak? Karena antum sudah terbiasa. Sehingga antum, apalagi kalau disodorkan sama dia, ini nah qiraahnya, bukunya dia, versi dia, pas dicek, iyo nah, ini dalil yang menunjukkan yang berbicara, ngajak bicara itu adalah Musa. Disebutkan lagi, antum mana tahu? Nah ini ada qiraah fulan membacanya wa kallamallahu Musa takliman. Yang membaca wa kallamallahu Musa takliman itu qiraah Hafiz an Asim. Nah, gimana kata antum? Ya enggak? Satu antum. Ketemu lagi dia bilang, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu qiraah Hafiz an Asim. Antum kan pengen belajar qiraah Syu'bah, Qalun, Warash. Itu semua dengan lafaz qiraahnya wa kal ya Ar-Rahman 'alal 'arsy istaula. Gimana? Punya buku. Antum kira enggak punya buku mereka ahlul ahwa wal bid'ah? Ya enggak? Punya. Sodorkan pula. Nah, ini bukunya qiraah, usul qiraah. Sudah antum ikut. Ditambah di bumbu-bumbu. Nah, kasih tafsir juga. Nanti Ustadz ajari ilmu tafsir juga ya. Selain qiraah, antum akan diajari tafsir juga di sini. Jadi bisa bagus bacaannya dan juga tafsirnya. Kenapa enggak? Kena. Ya. Tapi obok-obok. Enggak usah jauh-jauh ya ikhwan. Ya Rabb, la ilaha illallah. Sama ya ditambah ya Rabb pula. Diajari. Juga ini. Ini ayat i'rabnya itu tadi. La ilaha illallah. Takdirnya la maujudun illallah. Sudah diobok-obok. Sudah ini syekh qiraah. Antum plus dapat sanad dari Abad bin Sam'an sampai ke Tolud. Plus antum dapat sanad qiraah Hafiz an Asim dengan sanadnya. Kan memungkinkan? Memungkinkan.
Orang kalau sudah seneng dulu terhadap seorang syekh, seorang guru, itu minimal ada ulfah, kecondongan. Ya. Memberi uzur dan yang lainnya. Dia banyak ilmunya, begini. Kadang antum tidak sadar. Jangan antum pikir, oh mereka tuh tidak mungkin menyisipkan kebid'ahan yang ada. Sangat memungkinkan. Kata para ulama, ahlul bid'ah zaman sekarang itu tidak ada yang jujur. Itu pertama. Banyaknya kadzib dalam penukilan. Maksudnya penukilan dari kalangan salaf. Kalau dia nukil kalam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kalam salaf, banyaknya dusta. Yang kedua, mereka para ulama menyebutkan ahlul ahwa'i wal bid'ah zaman sekarang itu rata-rata yad'u ila bid'atihi, mengajak kepada kebid'ahnya. Sedangkan syarat dulu yang riwayat, kan ada dalam ilmu mustalah, apa hukum mengambil riwayat dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Sebagian para ulama salaf di zaman dahulu mengatakan boleh dengan syarat, di antaranya apa? Al-mubtadi' tersebut shadiqul lahjah wala yad'u ila bid'atihi, jujur lisannya dan tidak mengajak kepada kebid'ahan. Nah, untuk yang zaman sekarang sangat jarang dijumpai ahlul bid'ah yang tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Pasti menyeru kepada kebid'ahan. Difahami? Jelas nasihin? Ya. Darbi? Jelas? Ini hanya cuma nukil. Ya. Kalau kita mau belajar prinsip salaf yang seperti ini. Kemudian, nah antum lihat ya, di taklik nomor 2. Hadza imamun min a'immatil muslimin, min a'immatit tabi'in. Ini imam dari kalangan imam tabi'in, imam kaum muslimin. Walaisu bi syai'in haula'il ladzina aradu munaqashatahu awil qira'ah hatta alaihi. Mereka tidak teranggap, laisu bi syai'in, tidak teranggap, tidak sebanding. Ya. Orang-orang yang ingin berdiskusi dengan Muhammad bin Sirin atau membacakan kepada Muhammad bin Sirin, tidak sebanding. Tapi Muhammad bin Sirin apa? Tetap menolak. Ya benar. Ini imam ulama. Bayangkan, memungkinkan ilmu Muhammad bin Sirin itu lebih kuat dibandingkan mereka. Tapi Muhammad bin Sirin tidak mau. Bayangkan, ya. Ini orang ahlul bid'ah, kalau mau dibandingkan keilmuan, pasti ilmu ahlus sunnah itu lebih mantap dibandingkan ahlul bid'ah kan. Tapi Muhammad bin Sirin sampai tidak mau. Ihanatan alaihi, sebagai bentuk penghinaan terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Fa'atahum hadzal darsa al-baligh likay yakunu ibratan li amsalihim. Ya. Nah, ini Muhammad bin Sirin memberikan pelajaran untuk mereka supaya mereka menjadi apa? Ibrah untuk orang-orang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang ingin mendebat ahlul ahwa'i wal bid'ah. Difahami? Kemudian warawa Abdullah ibnu Imam Ahmad fi sunnah an Abi Qilabah. Al-Imam Abdullah ibnu Imam Ahmad, anak Al-Imam Ahmad, meriwayatkan dari Al-Imam Abu Qilabah. Qalat, Abu Qilabah mengatakan, la tujalisuhum, jangan duduk-duduk bersama ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wala tukhalituhum, jangan mukhalatoh, jangan nyampur. Ya. Duduk-duduk jangan, nyampur-nyampur jangan. Kira-kira ya ikhwan, antum seandainya duduk di majelis ahlul ahwa'i wal bid'ah, dia ceramah di suatu masjid, ya, di suatu masjid, bukan rutin tiap hari, cuma sekali saja, sekali, maghrib sampai isya. Yang hadir adalah orang-orang yang sama dengan mereka, dari penggiat pecinta mazhab Asy'ariyah, Maturidi, tasawuf dan yang lainnya. Antum duduk di situ, betah enggak antum kira-kira? Mus'ab, betah enggak? Dia ceramah, yang disampaikan sama dia tadi muter-muter, ngotak-ngatik dalil, antum pasti enggak betah.
Nah gimana kalau antum tiap hari ngampus kayak kemarin? Sakit hati enggak? Sakit hati. Kadang memungkinkan nyindiri. Ada sebagian orang pemahaman keras, Salafi Wahabi, setan-setan berjenggot, sakit hati antum dia omongin seperti itu. Ya enggak? Apalagi mungkin antum ketemu dosen legawan Isah. Di grup. Ini kayaknya di sini di mahasiswa ini sudah banyak terjangkiti pemahaman Salafi Wahabi. Antum kita bacanya jadi grup. Dosen satu ini udah sakit hati. Apalagi kalau tiap hari ketemu. Dia kajian seminggu sekali lagi nyindir. Apalagi kalau tiap hari. Terus dikasih syubhat pula. Apa syubhatnya? Ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Syubhat bukan? Syubhat kan ini. Puter mahdhah wa ghairu mahdhah, mahdhah ghairu mahdhah. Antum lama-lama ya. Sampai dia ceramah yang di Al-Ikhlas di Sako, di masjid Al-Ikhlas yang besar itu arah simpang apa namanya, Bombat itu. Jadi ada dia, ada beberapa ustaz-ustaz Palembang ini. Itu video yang anda lihat di YouTube. Disebut sama moderatornya itu tadi. Ini yang akan bicara adalah Ustaz Ligawan Isah, ahli usul fikih, dosen Palembang yang siap berdebat berjam-jam. Itu tadi, aku tidak percaya, dengarlah di YouTube. Itu awal kali anak penasaran dengan Legawan Isah. Memang dikenal di kalangan mereka ahli usul fikih, pintar berdebat berjam-jam. Terus di antara yang disampaikan di ceramah itu, syubhat itu tadi ya. Kata siapa tidak boleh jadi apa namanya, naik ke parlemen gitu loh. Ustadz itu tidak boleh mencalonkan diri. Kata siapa? Ada dalam Islam. Apa dalilnya? Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Pada lafaz wa tawallani fiman tawallait. Ya. Berikan kekuasaan kepadaku, tawallah, ya. Kuasakan kepadaku pada orang-orang yang kau kuasai. Nah, ini dalil menunjukkan bolehnya kita masuk ke parlemen. Syubhat bukan? Syubhat, antum bayangkanlah. Baru sepotong video itu di YouTube, masih antum di YouTube tuh. Waktu itu dia sama 3 orang kalau tidak salah, sama ustadz yang punya pondok di Tanjung Api-Api itu, arah Gagasing itu, sama dia, sama satu lagi. Acara apa gitu? Baru syubhat. Bisa bayangkan antum, itu baru sedikit anda lihat. Gimana kalau didengarkan sampai selesai? Itu numpuk syubhat. Itu yang dalil, alasan secara apa namanya, ro'yu. Kalau antum jadi gubernur, kalau kita jadi wali kota, kita bisa memerintah masyarakat untuk sholat berjamaah. PNS wajib sholat berjamaah. Yang seluruh ini warga Sumsel harus sholat berjamaah. Itu kan secara logika benar apa enggak? Benar. Tapi secara praktek di demo, ya apa enggak? Ya Kak Doni, pasti di demo Kak Doni. Keluarkan suratan, seluruh polisi, tentara segala macam, sudah, seluruhnya wajib berkerudung, akan ada demo. Ketika demo dari pusat keluar lagi intoleran, ya enggak? Gubernurnya sudah kasus lagi. Itu di logika ahlul ahwai wal bid'ah selalu seperti itu. Nah, berbagai macam syubhat. Ceramah di Saku sama syubhat juga. Makanya tidak boleh kita duduk bersama ahlul ahwai wal bid'ah. Ceramah di Aqabah 3. Waktu itu anak hadir karena anak masih rumah di Lebak Murni. Anak sholat maghrib, anak malas balik, anak duduk di teras. Duduk di teras. Ya. Dia yang bukan di dalam Pak Wahid, di teras kan, duduk kan, kedengaran kan, ada speaker itu kan ditaruh di teras juga. Kata siapa dak katik dalilnya mengkhususkan surat Yasin? Ada dalil. Kira-kira apa dalilnya tuh? Sahabat yang baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Ada kan dalam hadis sahabat yang baca Al-Ikhlas pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Pernah dengar hadisnya? Ya enggak? Ditanya sama Rasul, kenapa sampai 4 rakaat ini baca Al-Ikhlas? Jawabnya dia apa? Aku cinta terhadap surat ini. Kata Rasul, kecintaanmu menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Ini ada sahabi yang mengkhususkan surat, bukan bid'ah. Luar biasa.
Dia lupa kalau ini sunnah takririyah kan, dibenarkan sama Rasul kan, satu, bukan bid'ah. Jadi mengkhususkan bacaan surat tertentu pada malam tertentu itu ada dalil. Ada bapak-bapak nanya, makanya yang bilang syubhat itu banyak. Ada yang nanya masalah tahlilan warga di situ. Oh, tahlilan itu ada dalilnya. 3, 1, 2, 3. Baca kan? Apa dalilnya? Hadis tentang ada seorang laki-laki, memang ada nih hadisnya. Seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, emakku mati mendadak. Mati mendadak. Pandanganku, kalau seandainya emakku hidup, dia ingin sedekah, boleh nggak aku sedekah atas namanya? Pernah untuk dengar hadis ini kan? Kata Rasul, silakan bersedekah atas nama ibumu. Pernah dengar hadisnya? Muzaki. Hak dalil tentang kita bersedekah atas nama orang mati kan boleh. Misalkan Pak Roni, ada nenek atau kakek yang meninggal, seperti Pak Wahid, istri beliau sedekah untuk atas nama istri beliau kan boleh. Nah, kan jingok tahlilan 3 malam itu ada makanan, itu disedekahkan niatnya untuk orang mati. Syubhat lagi dah, bayang ke antum duduk antum sejam, syubhatnya itu tadi mungkin berjilid-jilid. Satu anak dengari ya. Oh, syubhat yang berikut, zikir berjamaah. Zikir berjamaah pakai dalil, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tanyakan pada mereka salafi itu, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abdullah ibnu Abbas, memang ada nih hadisnya dalam Sahih Bukhari itu, tapi tidak sebagaimana pemahaman legawan. Jadi disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, kata sahabat ini, kunna na'rif inqidha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Tahu kan Kak Doni hadisnya? Berarti itu dijaharkan zikirnya. Jadi zikir jahar itu ada dalil. Wah, yang nak pengen zikir di Aqabah 3 tadi kenceng-kenceng, dapat angin segar. Memang ya, ada hadis dalam Sahih Bukhari itu memang ada. Makanya ada kiai dinyebutkan ada dalil tentang zikir berjamaah itu hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari disebutkan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan hadis itu. Dulu kami mendengar selesainya Rasul itu dengan takbirnya beliau dijaharkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-muhim, hadis ini yang dimaksudkan oleh para ulama bukan zikir berjamaah, tapi mengangkat zikir. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ana ketemu beberapa masyayikh yang dari Saudi Arabia, mereka lebih menguatkan zikir diangkat, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, jadi zikirnya gini: Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang ana dengar langsung Syekh Usama Al-Amri, Syekh Badr Ibnu Muhammad Al-Anazi, dan beberapa masyayikh di Saudi Arabia yang menyebutkan termasuk sunnah adalah mengangkat suara ketika berzikir. Ya. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehingga masjid tadi menggema. Tapi dewek-dewek. Nah, itu tadi. Atau bisa baca fatwa Syekh Ibnu Utsaimin di Majmu' Fatawa Rasail itu, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan boleh. Al-muhim ya ikhwan, di situ kalau kita mau jalasa dengan ahlul ahwai wal bid'ah akan didapati beberapa syubhat. Ya. Maka tidak boleh kita duduk-duduk dengan majelis ahlul ahwai wal bid'ah. Ya. Karena bukan disengaja duduk-duduk ketika itu. Ana pun duduknya di teras waktu itu nunggu sholat isya. Dari maghrib nunggu sholat isya. Ya, waktu itu ya belum ada darul hadis. Maghrib nunggu sampai isya, dengar. Ya, di antara syubhatnya tadi. Ya kalau yang dia bilangin Wahabi, Salafi, apa setan berjenggot segala macam itu ya memang nggak suka nyeplos. Dia itu marah karena saya baca di medsos. Mana bapak-bapak di situ tahu, ngerti di medsos juga nggak ngerti. Ada ustadz sunnah, utuhnya listnya disebutkan inilah ustadz sunnah. Oh berarti yang lain dari situ ustadz bid'ah. Nah
Akhirnya entah ngarah ke situ, ceramah dari maghrib sampai isya, muter di penjelasan syarah makna ibadatun mahdhah wa ghairu mahdhah tadi. Ibadah ada dua, ada ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Sering antum dengar dulu istilah itu dari ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah itu ya. Nah, itu nanti diputar-putarkan subhatnya tadi. Itulah larangan kita duduk-duduk bersama ahlul ahwa wal bidah. Itu yang seperti itu. Yang Asy'ariyah lebih detail lagi syubhatnya. Ya, kadang menggunakan ilmu usul fikih, kadang menggunakan mustalah hadis, terkadang menggunakan ilmu bahasa Arab. Ya, makanya dilarang kita bermujalasah dengan mereka. Kata Abu Kilabah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu ayyagmisukum fi dhalalatihim. Sesungguhnya aku tidak merasa aman kalau mereka itu menyemplungkan kalian di dalam kesesatan mereka, wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun, serta mentalbis ya, memutarbalikkan ya dari kebanyakan yang kalian ketahui. Jadi tidak merasa aman, nanti dia mentalbis tadi kan ya, syubhat. Dan kalau antum duduk bersama mereka, tidak ada yang mereka kerjakan tuh yang betul-betul tidak ada argumentasi. Semuanya ada argumentasi, yaitu syubhat. Mau Isra Mi'raj, mau Maulid Nabi. Maulid Nabi, ada enggak dalilnya? Ada. Dalil yang paling mentok bawa dalam Sahih Bukhari. Kisahnya mimpi, ada yang mimpi. Ada yang mimpi kalau Abu Jahal, paman Rasul Abu Jahal, Abu Lahab, anda lupa. Kalau tidak Abu Lahab, Abu Jahal, kisahnya ada seseorang mimpi ketemu Abu Jahal atau Abu Lahab. Nah, di alam mimpi itu Abu Jahal, Abu Lahab itu diringankan azabnya, diringankan azab. Ditanya, apa yang menyebabkan engkau ringan azabnya? Katanya dia, dikarenakan aku bahagia dengan kelahiran Rasul. Syubhat bukan? Nah, ini Abu Jahal kafir, bisa diringankan azabnya dengan sebab kelahiran Rasul, bahagia atas lahirnya Rasul. Apalagi kita yang muslim merayakan dan mengagungkan kelahirannya Rasul. Syubhat bukan? Syubhat bulu. Itu diantara syubhat maulid. Makanya ada buku judulnya, kalau tidak salah, bantahan terhadap syubhat maulid, lebih tebal tafsir As-Sa'di nih. Satu persatu syubhatnya. Dan hampir rata-rata kalau kita perhatikan, rata-rata kebid'ahan yang ada di masyarakat semuanya punya argumentasi. Jangan antum bilang enggak kati dalil, enggak kati dalil. Ada dalil tapi enggak sahih. Ya, enggak benar atau enggak tepat penempatan dalil tersebut. Kemudian disebutkan di ta'liq nomor 3 itu tadi, hadhihi nasihatun min hadzal imam, ini adalah nasihat dari imam ini, di anal qulub sari'atut taqallub, dikarenakan hati itu cepat bolak-baliknya, wa syaiton jalisun lil insani bil mirsad, syaiton itu duduk mengintai seseorang insan, yughwihi wa yudillahu, untuk menyesatkannya dan menyimpangkannya. Lidzalika la tujalisu ahlal ahwa wala tukhalithum. Oleh karena itu, la tujalis ahlal ahwa, jangan engkau duduk bersama ahlul ahwa, wala tukhalithum, jangan nyampur dengan mereka, khasyatan ala dinik, khawatir takut terhadap agamamu, ayyusibahu syai'un min ahwa'i haula, khawatir tertimpa dari hawa nafsu mereka tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Salam sedikit lagi, fahadhihi ba'dul ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah, ini adalah sebagian hadis-hadis nabi yang mulia, wa aqwal salafil ummah ahli diyanah wat tuqah, dan akwal salaf umat ini orang-orang yang bagus agama dan ketakwaannya, wa ahluz zuhdi war wara', orang-orang yang zuhud dan wara'. Idhafatan ila ma taqaddam, perlu ditambahkan kepada yang sebelumnya, minal amri bil ittiba, berupa perintah untuk ittiba, wan nahyi anil ibtida', dan larangan dari bid'ah. Ya. Ini akwal salaf, asar salaf, ditambahkan dengan dalil anjuran untuk ittiba dan larangan dari ibtida', ja'at musarrihatan
bijawazi ta'an ala ahli bidah. Dalil-dalil yang datang secara musarrihah, secara jelas membolehkan membantah ahlul bid'ah. Wa bayani halihim, dan menjelaskan kondisi mereka linnas kepada umat manusia. Bal addahum dzalika minal wajibat allati la yaqumu ad-din illa biha, atau bal adduhum, bahkan mereka menganggap yang demikian itu termasuk kewajiban yang tidak akan tegak agama ini melainkan dengannya. Jadi membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah merupakan prinsip yang wajib, karena agama Islam tidak akan bisa murni kalau tidak ada bantahan terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga kalau di antara syubhatnya ahlul bid'ah, mereka sering mengatakan antum salafi, wahabi, silakanlah nyampaikan ilmu, tapi tidak usah nak nyala-nyalakan wong. Ya Pak Wahid ya, sering. Jangan nak nyala-nyalakan. Nak nyampaikan ilmu silakan, tapi kamu tuh jangan nyala-nyalakan. Syubhat bukan? Ini syubhat melunturkan. Kita disuruh pengajian di masjid ditumpangi, kita nyampaikan sudah, tidak nyindir-nyindiri. Kalau dia ngundang ustadz nyindiri pula. Hati-hati dengan pemahaman wahabi salafi. Dibilang wahabi salafi pula. Jangan antum kira mereka juga tidak ada arad alal ahlil ahwa'i wal bid'ah. Ya. Juga mereka terapkan. Membantah siapa? Membantah ahlus sunnah. Kita punya kajian daerah Darussyabab Kenanga itu. Itu kalau ada kajian, kita di Darussyabab, ada yang di satunya di masjid sebelahnya. Itu kalau ada kajian yang undang ustaz, sama nyindiri juga. Orang-orang yang anti tahlilan, anti zikir berjamaah, ya, terus nyindir-nyindir segala macam, sama. Jadi mereka juga ada upaya untuk mengkanter jamaahnya supaya jangan sampai mengaji kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin, dengan alasan apa? Ini pemahaman menyimpang. Jadi kalau kita diam, sudah akan tambah hitam gelap dakwah ahlus sunnah ini tadi. Dakwah Islam ini tadi tidak akan nampak bersih. Intinya ya ikhwan, suatu barang akan nampak bersih kalau kita saring. Nah, dakwah Ahlussunnah itu tadi akan nampak bersih kalau kita melakukan penyaringan. Tapi kalau kita sudah ini sama salafi, silahkan belajar. Sama ahlul bid'ah, silahkan belajar. Ambil semuanya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itu kalau sesama-sama Ahlussunnah boleh. Antum ambil dari ustadz tersebut ilmunya. Mungkin hal-hal yang negatif antum tinggalkan, boleh. Tapi kalau dari ahlul bid'ah, ambil saja yang cocok dengan dalil, ya, yang bid'ah tinggalkan. Ini penuntut ilmu belum tentu dia tahu itu bid'ah. Nanti dibilangin sama dia, sebenarnya ustadznya antum itu terlalu keras. Ada dalilnya yang kami lakukan ini tadi. Ini dalilnya. Nah. Iya Pak Ustadz, iya. Buktinya kan seluruh masyarakat di komplek ini tadi melakukannya, kecuali ustadznya antum tidak. Syubhat pula. Apalagi anak-anak baru. Ya kalau salah tidak mungkin dilakukan oleh orang banyak. Masa kami sekomplek masuk neraka bid'ah? Berani kau ngomong bapak kau, bapak kau lagi datang 3 hari 3 malam, 40 hari, 7 hari. Kalau itu bid'ah, berarti bapak kau masuk neraka. Itu namanya silaturahim, itu lama begini. Syubhat namanya syubhat. Ya. Kalau syubhat itu tadi ya sudah, sama seperti syubhat perayaan malam tahun baru, acara selawatan, acara zikir berjamaah dan yang lainnya. Kalau syubhatnya apa? Itu kan perayaan maksiat dan yang lainnya. Nah, kita perlu imbangi dengan ketaatan. Syubhat. Ya. Wallahu ta'ala, kita cukupkan sampai sini insyaallah.